Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dalam operasi senyap ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Penangkapan ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto. Selain Wamenaker, KPK juga mengamankan 20 orang lainnya, termasuk di dalamnya ada pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini Noel sudah berada di KPK. Immanuel terjaring dalam operasi senyap terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara itu KPK menyita 7 motor dari OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain motor, KPK telah menyita 15 mobil sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan yang menjaring Wamenaker Immanuel Ebenezer. KPK memamerkan seluruh kendaraan yang disita di lobi dan halaman depan KPK. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di gedung KPK. Selamat sore Jessica, ada update terbaru apa soal penangkapan Immanuel Ebenezer? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa, untuk terkait update terbaru dari operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Immanuel Ebenezer, bahwa memang informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo mengatakan bahwa saat ini sudah ada 14 orang yang telah diamankan oleh KPK atas operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Rabu malam, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2025. Yang mana informasinya bahwa OTT ini dilakukan yaitu merujuk kepada dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengadaan sertifikasi K3. Yang mana juga tadi Reni dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sekitar pukul 5 kurang waktu Indonesia Barat, KPK telah memperlihatkan sejumlah barang bukti yaitu dengan total 22 kendaraan bermotor dengan detail 15 kendaraan roda 4 dan juga ada 7 kendaraan roda 2, dan juga ada informasi tambahan, ada juga uang sitaan. Tapi untuk informasi detail berapa jumlahnya yang disita, nominal uangnya, kami belum mendapatkan informasi karena memang informasinya seluruh dari kronologis lalu juga pendalaman dari kasus ini pun masih dalam proses pemeriksaan terhadap 14 orang yang telah diamankan atas OTT ini. Lalu juga Reni dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa memang tadi kami melihat ada beberapa kendaraan bermotor yang mewah. Ada untuk kendaraan roda 2 kami melihat ada Ducati, lalu juga ada Vespa, dan sementara untuk roda 4 ada kami melihat Jeep Country, lalu juga ada Suzuki Jimny Little D, yang mana ini memang untuk kisaran harganya memang sangat fantastis, dan juga memang ini bisa dapat dikatakan kendaraan mewah. Sementara kami akan terus memantau apakah malam hari ini akan dilakukan konferensi pers, karena memang kami sempat bertanya kepada juri bicara Budi Prasetyo bahwa menyatakan untuk detail pelaksanaan konferensi pers dari OTT ini atau adanya penetapan tersangka atau lainnya, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara itu, Reni. Terima kasih Jessica atas laporan Anda dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali Jessica. Dan pemirsa, berikut pernyataan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo terkait operasi tangkap tangan Wakil Menteri Tenaga Immanuel Ebenezer. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang diamankan yaitu 22 unit, 15 kendaraan roda 4 dan 7 kendaraan roda 2. Ya, dalam kegiatan tangkap tangan ini
Tim juga mengamankan 14 orang dari beberapa lokasi, baik di Jakarta, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Saat ini pihak-pihak yang sudah diamankan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk nanti ditetapkan status hukumnya. Mengenai kronologi kegiatan tangkap tangan, konstruksi perkara, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan update-nya. Berarti kendaraan itu dari 14 tersangka? Kendaraan dari beberapa pihak, ya. Kendaraan dengan pemeriksaan bagaimana Mas update-nya Mas? Ya, masih dilakukan pemeriksaan, jadi belum bisa kami sampaikan saat ini. Ya, nanti kami akan update. OTT itu jam berapa kemarin malam Rabu malam? Rangkaian, jadi nanti detailnya, kronologinya nanti kami akan sampaikan saat konferensi pers. Oke ya? Ada berapa orang? Kenapa Mas? Dari 14 itu ada penyelenggara negara? Iya, betul. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Bos, ya Allah, bos. Pimen ke, aduh. Waspada kabelnya. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah bangunan usaha dan rumah di Jalan Hidup Baru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat warga dan pedagang sekitar panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios, kemudian merambat ke bangunan lainnya. Dari lukisan frame. Oh, iya. Kios frame. Nah, itu api dari lantai berapa tadi? Lantai atas. Iya. Lantai 2. Diduga itu dia korsleting atau apa? Saya kurang tahu. Kalau saya kurang tahu. Contohnya ada api atau ada api aja. Iya. Udah gede aja. Bangunannya ada berapa yang bakar tadi? Sekarang. Kalau di depan itu ada 4 ya. 4 kios. Setelah berjibaku 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa Presiden tidak akan melindungi bila ada pembantu-pembantunya yang melakukan tindakan tidak terpuji. Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi, sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji, demikian. Tapi sejauh ini kinerja dari Wamenakes sendiri yang dipandang oleh Wamenakes seperti apa sih? Saya kebetulan tidak sering interaksi dan kebetulan memang selama ini kita banyak bersentuhan dengan Menteri Tenaga Kerja ya selama ini, karena memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya. Demikian. Yang menanggapi terjadinya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK, Menteri Tenaga Kerja Yasirli menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi.
Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian.